Bagaimana nih? Banyak sekali perdebatan menjelang pilihan presiden tahun 2024. Ya, itu kan biasa. Memang begitu dalam alam demokrasi. Oh, begitu ya, dalam alam demokrasi perbedaan pendapat itu biasa. Iya, memang begitu. Dan banyak rata-rata yang mengadakan debat untuk perbedaan pendapat itu. Wah, kalau begitu rame dong nanti tahun 2023 sebentar lagi. Iya, makanya disebut sebagai tahun politik. Banyak sekali perdebatan. Nah, pertanyaannya adalah kalau sudah berdebat itu, kalau akhirnya mereka berseteru, bagaimana? Nah, itu kan tergantung kedewasaan masing-masing. Kalau sudah sampai berseteru dan tidak berkawan atau memutuskan persahabatan, tentu dipertanyakan kedewasaannya. Oh, begitu. Kamu betul sekali. Ya, setuju. Di dalam perdebatan tentu membutuhkan kedewasaan. Ya, karena dalam perdebatan pasti ada perbedaan pendapat. Oke, setuju. Dan saya ingin tahu lebih jauh nih dengan lebih dalam tentang materi dan metode dalam berdebat. Masalah apa yang kita jumpai di situ? Ya, tentu kita tahu kepada siapa kita bertanya. Ya, kepada siapa lagi kalau bukan pada analis santai trending topik. Ya, Bapak Yonatan Rarjo. Perbedaan antara metode dan materi itu sungguh nyata. Sering dalam pembicaraan sehari-hari kita rancu membahas sesuatu langsung kepada metode, sementara materi yang dibahas terkadang terlewatkan oleh karena lebih menyoal kepada metode. Contohnya adalah dalam upaya mengabarkan suatu kebenaran. Seseorang tidak jarang mengalami sebuah kondisi dia tidak membahas kebenaran itu sendiri, tetapi lebih membahas tentang etika, tentang nilai, tentang norma yang lebih menekankan kepada soal hubungan antar manusia. Di sini di saat menekankan tentang etika yang melekat dan berbeda-beda antar suatu komunitas atau antar suatu kelompok, yang mengemuka adalah soal metode di dalam penyampaian materi atau komunikasi. Salah satu contoh adalah penggunaan metode debat atau penggunaan metode persuasif atau penggunaan suatu metode diskusi. Oleh karena kerancuan berpikir bahwa materi itu sesungguhnya terlepas dari apapun metode yang dipakai di dalam suatu komunikasi. Oleh karena soal etika dan sopan santun, maka orang sering menghindari debat di dalam mempersoalkan sebuah kebenaran. Oleh karena soal etiket
atau sopan santun, orang lebih suka melakukan pendekatan diskusi yang saling menghargai, yang saling menghormati, yang lebih bebas dari risiko sakit hati, yang lebih bebas dari risiko saling menyakiti hati, perasaan satu sama lain. Oleh karenanya, di dalam komunikasi melalui diskusi ini lebih memakai tutur kata yang halus dan cenderung menjauh dari esensi dari materi yang dibahas. Oleh karena materi kebenarannya itu sesungguhnya bebas nilai, dan untuk menentukan suatu kebenaran yang bebas nilai terkadang mau tidak mau harus diungkap hal-hal yang sensitif dan provokatif atau yang kontradiktif satu sama lain pihak-pihak yang sedang mempersoalkan kebenaran materi secara esensial. Ketika dua pihak yang berkomunikasi atau lebih sudah siap tentang kondisi apapun yang dapat menimpa oleh karena ternyata materi yang dibahas sungguh tidak sesuai dengan yang diinginkannya, dan mereka tetap akan menerima dengan lapang dada, maka kebijaksanaan material dapat dilakukan. Dan disinilah kebijaksanaan material akan mendukung sebuah metode debat, mana debat adalah suatu metode untuk mengungkap dan mengkomunikasikan kebenaran secara radikal. Yang penting materi dibahas sedalam-dalamnya dan setingginya, selebarnya, seluasnya, sehingga dapat memunculkan sebuah kebenaran yang hakiki yang kemungkinan besar akan membuat friksi atau sakit hati bagi yang tidak siap. Memang kebanyakan debat lebih bernuansa cari menang atau menang-menangan, tetapi sesungguhnya esensi debat bukanlah demikian, tetapi mencari kebenaran dari suatu materi secara fundamental dan secara hakiki atau esensial. Jadi semuanya dapat kita lakukan, baik debat maupun diskusi maupun metode-metode yang lain secara arif bijaksana, sehingga memenuhi kaidah filosofia atau filsafat, yaitu pencari kebijaksanaan.